Sanhe disuruh kasih turunnya nunya barang-barangnya nih. Baru supirnya Supirnya disuruh putar balik terus sana disuruh pulang kembali lima. Kak Ivan itu Sanhe disuruh kasih turunnya nunya barang-barangnya nih. baru supirnya supirnya disuruh putar balik terus sana disuruh pulang kembali 500 penumpangnya orangnya setengah jam mikir sampai ditahan kita kasih nah kembali tuh aja gitu Mbak sini mikir Mbak kita saja kasih ke arahan supaya bisa ambil jalan Pak. Bicara apa Pak? Saya kan bertanya. Mau kembali atau tidak? Saya bilang mau kemana? Bapak bilang mau ke Makassar kan? Iya. Mana Saya kan orang Makassar. betul Bapak orang Makassar, tapi Bapak kan dari sana. Ini contoh besarnya. Ini di mana orang ambil? Tanya kita mau di mana ambilnya supaya bisa jalan. Bapak tidak mungkin mau dikasih uang karena itu kan Bapak tidak ada keperluan. Ada keperluan. Mau ke rumahnya saja kan? Berarti Bapak mau mudik. Sementara ini larangan mudik Bapak. Maksudnya ini kan rumah saya di sana. Sudah, jangan ini. Kau parkir mobil di sini. Tidak ada alasan. Ganjal ini mobil ini. Banyak ngoceh ini orang ini. Kau sudah salah, banyak ngoceh lagi. Minimal kau itu ini. Terkait dua video beredar terkait adanya pemudik yang disuruh putar balik dok, apakah benar terjadi di Tanah Batu atau bagaimana dok? Ya, jadi memang hari pertama pemberlakuan peniadaan mudik sesuai dengan regulasi yang ada mulai dari edaran Satgas, kemudian edaran Gubernur dan Pak Bupati mulai berjalan kemarin efektif tanggal 6 Mei. Dan saya kira di hari pertama ini teman-teman petugas sudah mendapatkan beberapa hambatan di lapangan dalam artian menemui kendala. Sudah ada pemudik kita yang tetap tidak memenuhi syarat untuk melewati pelintasan perbatasan. Ya tentu dengan seperti ini dengan sangat terpaksa ya petugas meminta untuk balik arah kembali ke daerah asal. Walaupun demikian saya kira memang dalam pelaksanaannya teman-teman di posko perbatasan itu dipesankan bahwa bagaimana sedapat mungkin melakukan tugas yang berat ini dengan humanis ya, sifat tahu, sifat lebih ya, sifat kainnya, sehingga jangan ada masalah-masalah baru yang muncul di lapangan. Ya sepanjang saya kira bisa dikomunikasikan dengan pelaku perjalanan, bisa dijelaskan, bisa menerima apa konsekuensi ketika memaksakan mudik tanpa dilengkapi dengan kelengkapan administrasi yang diminta, maka insya Allah saya kira bisa diselesaikan dengan baik di lapangan. Dan memang kemarin ada beberapa peristiwa ya termasuk di Tanah Batu itu ya, karena memang kita ketahui bahwa sekian banyak pelintasan di Kabupaten Bone, memang Tanah Batu yang paling intensitas pemudiknya paling banyak. Nah, memang ada kasus kemarin sempat dihalangi atau tidak diperbolehkan untuk masuk ke wilayah Bone karena tidak melengkapi persyaratan yang dipenuhi.